Orang alim banyak diwafatkan. Yang alim benar-benar alim dengan agama, bukan hanya yang alim berdendang, bermusik. Yang alim dengan agama, paham Al-Quran, paham hadis, paham ilmu-ilmu agama yang dipahami oleh para sahabat, akan dicabut ilmu di atas muka bumi dengan diwafatkannya para ulama. Dan akan banyak gempa-gempa, akan mendekat masa, jam per jam menjadi dekat, perjalanan menjadi serba cepat. Kemudian, dan nampak fitnah-fitnah. Apa tadi arti fitnah? Kekacauan, kegentingan yang menghantarkan kepada kehancuran, penyimpangan-penyimpangan, kemaksiatan-kemaksiatan, kemunafikan, kesyirikan akan nampak fitnah-fitnah. Dan akan banyak terjadi al-harju. Apa itu al-harju? Ditafsiri langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembunuhan. Di akhir zaman, sampai nanti yang membunuh tidak tahu kenapa dia harus membunuh. Yang terbunuh juga tidak tahu kenapa saya terbunuh. Saking banyaknya, saking mudahnya orang meneteskan darah. Kemudian sampai banyak di tengah kalian harta, semuanya kaya. Hanya kalau ada orang masih miskin, berarti masih lama dalam kita. Tapi kalau sudah semuanya kaya, ustaz-ustaz semuanya naik Alfa, tapi ngomongannya zuhud, ustaz-ustaz punya motor besar, tapi ngomongannya zuhud. Tunggu hari kiamat. Karena banyak hartanya nanti. Banyak hartanya nanti. Itu hadis. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika mengomentari wa tadhharul fitan, nampak fitnah-fitnah, fal muradu kathratuha wa ishtiharuha wa 'adamu takatumi biha wallahu musta'an. Yang dimaksudkan nampak adalah banyaknya fitnah, tersebarnya fitnah, tidak bisa disembunyikan lagi fitnah itu. Hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Hadis yang kedua tentang akan munculnya fitnah. Jadi memang ini sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW 14 abad yang lalu. Kata beliau dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mal fitanan ka qita'il laylil mudlim, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Beramallah, segera memperbanyak amal saleh kalian. Segera sebelum datang fitnah-fitnah, kekacauan, kegentingan, penyimpangan, kemaksiatan, kemunafikan, kesyirikan. Lihat, kalau sudah datang fitnah, dan beliau menggambarkan seperti lipatan pada malam yang gelap gulita. Kalau ada orang melipat kertas di malam yang gelap gulita, tidak ada lampu sama sekali, yang hanya berharap kepada cahaya rembulan, tidak akan terlihat. Artinya sangat tipis, sangat tersembunyi, seseorang akhirnya tersimpangkan. Sangat tipis, sangat tersembunyi, akhirnya seseorang menyimpang dari jalan yang benar. Kemudian beliau menjelaskan lebih dalam lagi. Kata beliau, contohnya seseorang di pagi hari beriman,
sore hari kafir. Belum sampai malam, sore hari sudah kafir. Sore hari beriman, pagi hari atau subuh sudah kafir. Belum sampai siang. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Ia menjual agamanya untuk mendapatkan secuil dari perkara dunia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi hadis yang lain, yang ketiga. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau dari hadis Hudzaifah. Hudzaifah ini sekretaris pribadinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau diceritakan oleh Rasulullah SAW kejadian-kejadian sampai akhir zaman, diceritakan secara khusus oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Hudzaifah, beliau berkata, "Su'ila Rasulullah SAW 'anis sa'ah." Rasul SAW ditanya tentang hari kiamat. Qala, "'allamaha 'inda ilmuha 'inda rabbi." La yujalliha liwaqtiha illa hu. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hari kiamat. Beliau bersabda, ilmu kapan hari kiamat datang itu adalah di sisi Allah. Allah tidak memperlihatkan waktunya kecuali untuknya. Ini nasihat bagi yang sering berbicara tentang hari akhir zaman. Tidak boleh mereka-reka. Cukup seperti yang dikatakan oleh Rasulullah. Ilmuha 'inda rabbi. Hari kiamat kapannya di sisi Allah waktunya. Allah tidak memperlihatkan kepada seorang pun kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Walakin ukhbirakum bimasyaritiha. Tetapi aku beritahukan kepada kalian tanda-tandanya. Wa ma yakunu baina yadayha, dan apa saja yang terjadi sebelumnya. Inna baina yadayha fitnatun wa huwa fitnatan wa harjan. Sesungguhnya sebelum hari kiamat terjadi fitnah, terjadi kekacauan, pembunuhan. Kemudian para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, al-fitnah qad 'arafnaha." Wahai Rasulullah, fitnah itu sudah kami tahu. Wa mal harju huna? Apakah yang dimaksud dengan al-harju huna? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Bilisanil habasyah al-qatl wa yulqa bainan nas at-tanadum." Fala yakadu ahadun ya'rifu ahadan. Banyak terjadi pembunuhan. Kemudian diletakkan di tengah manusia, saling tidak mengenal. Satu tidak mengenal dengan yang lainnya. Ini hadis-hadis yang saya sebutkan tadi menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa memang akan ada fitnah, kekacauan, kegentingan yang berujung kepada kehancuran, penyimpangan, kesyirikan, kekufuran, kemunafikan, kemaksiatan. Maka berhati-hatilah. Dan yang dimaksud dengan akhir zaman adalah semenjak diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya akan sebutkan hadis-hadis yang menunjukkan bagaimana adanya fitnah-fitnah. Fitnah-fitnah itu apa saja? Yang pertama, sebagian kaum muslimin atau manusia secara umum lebih mengagungkan buku-buku selain Al-Quran. Buku-buku buatan manusia
lebih masyhur di tengah kaum muslimin dibaca dibandingkan Al-Quran. Kalau seandainya tidak menimbulkan masalah, saya akan sebutkan contoh-contohnya. Cuma kadang-kadang Ustaz terperosok dengan penyebutan contoh. Ya, matiin mic, ada yang terekam. Ya pokoknya antum paham aja. Buku-buku lebih populer dibandingkan kitabullah. Lebih dibaca banyak, lebih dianjurkan oleh orang-orang banyak dibaca dibandingkan Al-Quran. Ini salah satu kekacauan, kegentingan, penyimpangan yang terjadi di akhir zaman. Apa dalilnya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jam dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau berkata, Man iqtarabat as-sa'man min iqtirab as-sa'ah an turfa' al-ashrar wa tuḍa' al-akhyar wa yuftah al-qawl wa yukhzan al-'amal wa yuqra'a bil qawmi al-musnatu laysa fihim ahadun yunkiruha. Qila wa mal musnatu? Qala maktutibat siwa kitabillahi 'azza wa jalla. Termasuk dekatnya hari kiamat, diangkatnya orang-orang, diangkatnya keburukan, kemudian diletakkan kebaikan-kebaikan, kemudian dibukakan ucapan. Orang mudah mengucapkan, orang mudah menyebarkan ucapannya. Allahu a'lam, apakah kita di zaman ini mudah menyebarkan siapa saja, baik bahkan sampai menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina Al-Quran, dia sebarkan begitu saja di media sosial. Apakah itu yang dimaksud? Allahu a'lam. Wa yukhzan al-amal, dan disembunyikan amal, dan dibaca oleh orang-orang al-musnad. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengingkarinya. Para sahabat bertanya, apa itu al-musnad, al-musannah? Maka Rasulullah SAW menjawab, yang ditulis selain kitabullah azza. Buku-buku yang ditulis selain Al-Quran. Ini para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Albani rahimahullah, beliau menjelaskan hadis ini dalam kitab beliau Silsilah Al-Hadits As-Sahih. Kata beliau, "Hadzal hadis min a'lami nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam." Ini hadis termasuk tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad tahaqqaqa kullu ma fihi min al-anba'. Sungguh telah terjadi apa saja yang diberitakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Wa bi khassah, terkhusus minha ma yata'allaqu bil musannah, yang berkaitan dengan al-musannah. Wa hiya kullu ma kutiba siwa kitabillah, segala yang tertulis selain Al-Quran. Banyaknya orang menyibukkan diri dengan buku-buku selain Al-Quran, dibaca oleh kaum muslimin, bahkan rutin kadang setiap malam ini, setiap malam itu. Coba saja kalau ada sensus yang menghitung seberapa termasyhur Al-Quran dibanding kitab lain di tengah kaum muslimin zaman sekarang. Ada orang sibuk dengan baca kitab ini, kitab itu, tulisan ini, tulisan itu, zikir ini, wirid ini, ditinggalkan Al-Quran. Ini yang pertama. Yang kedua, ada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nampaknya pena dan tersebarnya pena. Pena bukan berarti orang banyak jualan pena. Lihat hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna baina yaday as-sa'ah taslim al-khas."
Sebelum hari kiamat terjadi penyalaman, memberikan salam kepada orang yang khusus saja. Yang khusus disalami, yang enggak khusus, yang enggak tahu enggak disalami. Wa fushut tijarah, tersebarnya jual beli. Hatta tu'ina al-mar'atu zawjaha 'ala tijarah, sampai istri menolong suaminya di dalam jual beli online. Ya, live, jualan live di rumah-rumah. Apakah itu? Allahu a'lam. Kenapa Ustaz selalu Allahu a'lam? Wa qat'al arham, terputusnya rahim-rahim, wa syahadat az-zur, dan banyaknya sumpah-sumpah palsu, wa kitman syahadatil haq, dan banyaknya menyembunyikan persaksian-persaksian kebenaran, wa zuhurul qalam, dan nampaknya pena. Imam Ibnu Abdul Bar, ulama hadis dari mazhab Maliki, berkata, fa innahu arada zuhural kitab wa kathratul kuttab, banyak buku-buku yang tercetak dan banyak orang-orang yang menulis. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nulis status, sedikit bikin status. Apakah itu yang dimaksud? Allah. Yang penting banyak yang menulis. Dan saya katakan sekali lagi, yang menulis status, yang berkomentar atas status, maka semakin banyak permintaan pertanggungjawaban kelak darinya. Wallahu a'lam. Jenderal masjid sudah datang. Itu menunjukkan bahwa kita sholat isya dulu. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Kita lanjutkan setelah sholat isya. Wallahu a'lam. 4 menit lagi. 4 menit lagi. Kode aja itu tadi. Oh, kode aja. Sudah ada jenderal kita susah. Baik. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga. Ini yang banyak juga. Dicabut ilmu dan nampak kebodohan. Jadi orang bodoh nampak. Berbicara tentang agama. Coba perhatikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min asyratis sa'ah an yurfa'al 'ilm wa yathbutal jahl." Termasuk tanda hari kiamat diangkat ilmu dan ditetapkan kebodohan. Di dalam hadis yang lain disebutkan, "Inna baina yaday sa'ah la ayyaman yanzilu fiha al-jahl." Sebelum hari kiamat akan panjang hari turun kebodohan. Wa yurfa'u fiha al-'ilm. Diangkat di dalam hari-hari tersebut ilmu. Wa yakthuru fiha al-ard. Dan banyak di dalam hari-hari tersebut pembunuhan. Jadi kebodohan semakin nampak. Ya, ilmu diangkat dengan diwafatkannya para ulama rahimahullahu ta'ala. Berkata Imam Ibnu Battal terhadap hadis ini, kulluhu ikhbaru minan nabi bi asyratis sa'ah. Ini semua kabar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang tanda hari kiamat. Kemudian beliau berkata, wa qad ra'ayna hadhihi asyrat 'ayan wa adraknaha faqad naqasa al-'ilm wa dhahara al-jahl wa ulqiya bisyuhhi fil qulub wa ammatil fitan wa kathra al-qatl. Imam Ibnu Battal, ulama Islam abad keberapa ya? Beliau berbicara itu di masa beliau, bukan masa abad ke-14 atau ke-15 sekarang ini, tetapi di masa beliau.